Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puspita Melani, MAK, selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode langsung berurutan dan timbal balik. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Saipa sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, Cindy Ayunda Putri sebagai pemateri pertama, Ita Rosita sebagai pemateri ketiga, Uun sebagai pemateri keempat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi. Saya Cindy Ayunda Putri sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang metode langsung. Metode langsung. Metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung. Biaya jasa variabel dialokasikan secara langsung ke departemen produksi sesuai proporsi penggunaan jasa departemen tersebut. Untuk mengilustrasikan metode langsung yang menunjukkan aktivitas yang dianggarkan dan biaya yang dianggarkan dari dua departemen pendukung dan dua departemen produksi. Anggaplah faktor penyebab biaya listrik adalah jam penggunaan listrik dan faktor penyebab biaya pemeliharaan adalah jam pemeliharaan. Dalam metode langsung, hanya jam penggunaan listrik dan jam pemeliharaan di departemen produksi yang digunakan untuk menghitung rasio alokasi. Rasio alokasi metode langsung dan alokasi biaya. Untuk menyederhanakan ilustrasi, tidak dibedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengilustrasikan metode alokasi. Di sini ada departemen pendukung dengan sumber tenaga dan pemeliharaan. Biaya langsungnya itu $250 dan $160. Dengan jam penggunaan listriknya itu di bagian pemeliharaan 200.000 dan jam pemeliharaan di sumber tenaga ada 1.000. Departemen produksi di sini ada pengesahan dan perakitan dengan biaya langsung yaitu $100 dan min $60. Dengan jam penggunaan listrik itu di bagian pengesahan ada 600 dan perakitan 200. Dengan jam pemeliharaan 4.500 dan 4.500. Pada departemen produksi, biaya langsung hanya merujuk pada biaya overhead yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen tersebut. Langkah yang kedua yaitu alokasikan biaya departemen pendukung dengan menggunakan rasio alokasi. Yang pertama, departemen pendukung dengan sumber tenaga dan pemeliharaan, biaya langsungnya itu $250 dan $160. Dengan sumber tenaga yaitu 250, pemeliharaan 160. Departemen produksi itu ada pengesahan dan perakitan dengan biaya langsung yaitu $100 dan $60. Dengan sumber tenaga 187.000 dan 62.500, dengan biaya pemeliharaan 80.000 dan 80.000. Jadi jumlahnya $367.000 dan $202.500. Alokasi biaya listrik berdasarkan rasio alokasi dari langkah yang pertama yaitu 0,75 dikali 250, 0,25 dikali $250. Yang B, alokasi biaya pemeliharaan berdasarkan rasio langkah pertama yaitu 0,5 dikali 160, 0,25 dikali $160. Di sini ada ilustrasi alokasi langsung dengan langkah yang pertama yaitu menghitung rasio alokasi. Ada pengesahan dan perakitan. Dengan sumber tenaga di bagian pengesahan ada 0,75 dan perakitan 0,25. Di bagian pemeliharaan di pengesahan ada 0,50 dan perakitan ada 0,50. Saya Saipa sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai metode langsung berurutan. Metode berurutan atau bertahap mengakui adanya interaksi antara departemen pendukung. Akan tetapi, metode berurutan tidak sepenuhnya mengakui interaksi antara departemen pendukung. Alokasi yang dilakukan terlebih dahulu, urutannya biasanya ditentukan dengan mi rekening departemen pendukung sesuai urutan jumlahnya yang pelayanan yang diberikan dari urutan terbanyak hingga paling sedikit. Tingkat pelayanan biasanya diukur biaya
biaya tertinggi dianggap sebagai pemberi layanan terbanyak. Alokasi yang diperoleh dengan metode berurutan ditunjukkan pada langkah pertama adalah menghitung rasio alokasi. Perhatikan bahwa rasio alokasi untuk departemen. Perhatikanlah bahwa biaya departemen sumber tenaga sebesar 50 US dollar dialokasikan ke departemen pemeliharaan. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa departemen pemeliharaan menggunakan 20% output dari departemen sumber tenaga. Akibatnya, biaya pengoperasian departemen pemeliharaan meningkat dari 160.000 US dollar menjadi 21.000 US dollar. Perhatikan juga bahwa ketika biaya departemen pemeliharaan dialokasikan, tidak ada biaya yang dialokasikan tenaga menggunakan 1000 jam. Output departemen pemeliharaan mengakui beberapa interaksi antara departemen pendukung, akan tetapi metode ini tidak mengakui semua interaksi. Tidak ada biaya pemeliharaan yang dibedakan pada departemen sumber tenaga. Meskipun departemen tersebut menggunakan 10% output, departemen pemeliharaan metode timbal balik memperbaiki kelemahan ini. Ilustrasi berurutan. Langkah pertama, hitunglah rasio alokasi. Sumber tenaga pemeliharaan 0,20, pengasahan tidak ada, perkaitan tidak ada, pemilihan tidak ada, pengasahan 0,50, perkaitan 0,50. Langkah kedua, alokasikan biaya departemen pendukung dan menggunakan rasio alokasi. Departemen pendukung dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber tenaga, yang kedua, pemeliharaan. Di sini juga ada departemen produksi dibagi dua. Yang pertama, pengasahan, kedua, perkaitan. Biaya langsung 250.000 US dollar, pemeliharaan 160.000 US dollar, pengasahan 100.000 US dollar, dan perkaitan 60.000 US dollar. Sumber tenaga 250.000, pemeliharaan 50.000, pengasahan 150.000, perkaitan 50.000. Jadi jumlah sumber tenaga 0, pemeliharaan 0, pengasahan 355.000 US dollar, perkaitan 215.000 US dollar. Saya Ita Rosita sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai metode timbal balik. Metode timbal balik. Dalam metode timbal balik, pemakaian suatu departemen pendukung oleh departemen menentukan biaya total tiap departemen pendukung, yang biaya totalnya mencerminkan interaksi antar departemen pendukung. Kemudian, biaya total departemen pendukung yang baru tersebut dialokasikan ke departemen produksi. Metode ini memperhitungkan semua interaksi antar departemen pendukung. Yang pertama ada biaya total departemen pendukung. Untuk menentukan biaya total departemen pendukung agar mencerminkan interaksi dengan departemen pendukung lainnya, suatu sistem persamaan linear yang simultan harus dipecahkan. Setiap persamaan yang merupakan suatu persamaan biaya bagi sebuah departemen pendukung didefinisikan sebagai jumlah biaya langsung departemen ditambah proporsi jasa yang diterima dari departemen pendukung lainnya. Biaya total departemen pendukung, rumusnya biaya total sama dengan biaya langsung ditambah biaya yang dialokasikan. Metode ini paling bagus dijelaskan dengan menggunakan suatu contoh yang menggunakan data yang sama dengan yang digunakan untuk mengilustrasikan metode langsung dan berurutan. Rasio alokasi yang dibutuhkan untuk persarnaan simultan diinterpretasikan sebagai berikut.
Departemen Pemeliharaan menerima 20% dari output Departemen Sumber Tenaga Kerja. Departemen Sumber Tenaga Kerja menerima 10% dari output Departemen Pemeliharaan. Sekarang, P adalah biaya total Departemen Sumber Tenaga dan M adalah biaya total Departemen Pemeliharaan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, biaya total Departemen Pendukung adalah jumlah biaya langsungnya ditambah proporsi jasa yang diterima dari Departemen Pendukung lainnya. Dengan menggunakan data dan rasio alokasi dari persamaan biaya untuk tiap Departemen Pendukung dapat dinyatakan sebagai berikut. P sama dengan biaya langsung ditambah bagian biaya pemeliharaan sama dengan 250 US dollar ditambah 0,1 M. M sama dengan biaya langsung ditambah bagian biaya listrik. Biaya langsungnya 160.000 US dollar ditambah 0,2 P. Ilustrasi langsung. Ada Departemen Pendukung, ada Departemen Produksi. Di Departemen Pendukung itu ada sumber tenaga dan pemeliharaan. Di Departemen Produksi ada pengasahan dan perakitan. Yang pertama ada biaya langsung, sumber tenaganya 250 US dollar, pemeliharaannya 160 US dollar, pengasahannya ada 100 US dollar, perakitannya ada 60.000 US dollar. Di aktivitas normalnya, yang pertama ada jam penggunaan listrik, di sumber tenaga tidak ada, pemeliharaannya 200.000, pengasahannya ada 600.000, di perakitan ada 200.000. Jam pemeliharaannya di sumber tenaga ada 1.000, di pemeliharaan tidak ada, pengasahan ada 4.500, perakitan ada 4.500 juga. Proporsi dari output yang digunakan oleh setiap departemen. Yang pertama ada rasio alokasi, yang sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerjanya tidak ada, pemeliharaannya 0,20, pengasahan 0,60, perakitannya 0,20. Yang terakhir ada pemeliharaan 0,10, di pemeliharaannya tidak ada, pengasahan 0,45, perakitan 0,45. Pada Departemen Produksi, biaya langsung didefinisikan sebagai biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri ke departemen bersangkutan. Ilustrasi timbal balik. Mengalokasikan biaya Departemen Pendukung dengan menggunakan rasio alokasi dan biaya total Departemen Pendukung dari persamaan metode timbal balik. Di sini ada Departemen Pendukung dan Departemen Produksi. Departemen Pendukung ada sumber tenaga dan pemeliharaan. Di Departemen Produksi ada pengasahan dan perakitan. Yang pertama ada biaya langsung. Sumber tenaganya itu 250.000 US dollar, pemeliharaannya 160.000 US dollar, pengasahannya ada 100.000 US dollar, perakitannya 60.000 US dollar. Sumber tenaga A 271.429, pemeliharaannya 54.286, pengasahannya ada 162.857, perakitannya ada 54.286. Pemeliharaan B, sumber tenaganya 21.429, pemeliharaannya 214.286, pengasahannya 96.429, perakitannya 96.429. Jumlah sumber tenaganya 0, pemeliharaannya itu 0, pengasahannya 359.286 US dollar,
Perakitannya $210.715. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Un selaku pemateri terakhir. Saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi timbal balik dan metode timbal balik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi timbal balik. Nah, di sini rumusnya M sama dengan biaya langsung ditambah bagian biaya listrik. Nah, untuk P biaya langsung ditambah bagian biaya pemeliharaan. Nah, di sini yang M sama dengan $160.000 ditambah 0,2 yaitu persamaan biaya departemen pemeliharaan. Nah, 250.000 ditambah 0,1 M ini yaitu bagian biaya listrik. Selanjutnya M $160.000 dikali $50.000 ditambah 0,2 M. Nah, $50.000 ini hasil dari perkalian 0,2 dikali $250.000. Nah, untuk 0,02 M ini hasil perkalian antara 0,2 dikali 0,1 M. Nah, seterusnya untuk mengetahui M-nya yaitu ada pembagian antara $210.000 dibagi 0,98. Nah, hasilnya $214.286. Nah, ini substitusi nilai ini untuk M menghasilkan biaya total departemen sumber tenaga. Nah, untuk P-nya yaitu $250.000 ditambah 0,1 yaitu persamaan biaya departemen sumber tenaga. Nah, seterusnya 214.286 ini hasil dari M. Seterusnya $250.000 ini ditambah hasil dari 0,1 dan 214.286 ini hasilnya $21429. Nah, hasilnya yaitu P-nya $271.429. Setelah persamaan diselesaikan, biaya total untuk tiap departemen pendukung diketahui. Selanjutnya ada alokasi ke departemen produksi. Nah, setelah biaya total tiap departemen pendukung diketahui, alokasi ke departemen produksi dapat dilakukan. Alokasi ini berdasarkan pada proporsi output yang digunakan tiap departemen produksi. Nah, perlu diperhatikan bahwa biaya total yang dialokasikan ke departemen produksi dari departemen sumber tenaga dan pemeliharaan sama dengan $410.000. Hal itu menimpakan total biaya langsung kedua departemen pendukung yaitu $250.000 ditambah $160.000. Biaya total yang dialokasikan sebenarnya sama dengan $410.001. Tetapi perbedaan tersebut disebabkan oleh pembulatan. Seterusnya, perbandingan ketiga metode. Nah, dalam perbandingan ketiga metode ini memperlihatkan alokasi biaya dari Departemen Sumber Tenaga dan Pemeliharaan ke Departemen Pengasahan dan Perakiran. Dengan menggunakan tiga metode alokasi biaya Departemen Pendukung, seberapa bedakah hasilnya? Apakah jenis metode yang digunakan benar-benar menjadi masalah? Ketiga metode alokasi dapat memberikan hasil yang sangat berbeda, tergantung pada tingkat interaksi antar departemen pendukung. Dalam contoh yang telah dibahas, metode langsung mengalokasikan $12.500 lebih banyak ke departemen pengasahan. Nah, $12.500 lebih sedikit ke departemen perakitan daripada yang dihitung oleh metode berurutan. Manajer departemen perakitan tentu akan lebih menyukai metode langsung, sedangkan manajer departemen pengasahan akan lebih menyukai metode berurutan karena metode alokasi dapat mempengaruhi tanggung jawab manajer atas biaya. Akuntan harus memahami berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh penggunaan metode yang berbeda dan memiliki alasan tepat bagi pilihan yang dibuatnya. Terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Kami dari kelompok 13 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.